Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama di menara doa ini. Saya percaya kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan boleh pelihara kita sampai hari ini di dalam kasih-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini lewat online, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari sama-sama kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu ada buat kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau Tuhan selalu ada, Engkau menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setahun ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan di hari ini kami minta biarlah Tuhan Engkau datang, Engkau lawat kami semua, Engkau jamah kami. Seluruh umat-umat-Mu mengikuti lewat online ya Tuhan, YouTube channel, baik pun juga Facebook, Engkau jamah kami, Engkau lawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hadirat-Mu memenuhi kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati menara doa kami ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih ya Tuhan Engkau baik buat kami. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku,
Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sekali lagi dari awal yang katakan, Kaulah, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sekali lagi, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi, haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Mari kita datang sembah Dia, Bapak Gusti. Kami punya Bapa yang baik. Kau selalu menolong kami, oh Tuhan. Mari sembah Dia, oh haleluya. Bawa kami Tuhan, bawa kami menyembah-Mu Bapa. Kami rindu akan Engkau, oh Yesus Tuhan.
Your love is high, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you. Hallelujah. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari angkat kedua tanganmu sekalian. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Sekali lagi. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Lord. Jesus, Jesus. Oh, ini doa kami, oh, somebody, Jesus. Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus.
Forever I love you, Lord. Somebody out, Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. Mari, somebody, hallelujah. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love. Oh, hallelujah. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love. Mari jemaat Tuhan, somebody, Jesus, Jesus, you are the one I love. Amin Tuhan. Jesus. Forever, forever I love you, Lord. Forever I love you, Makasih Tuhan, bahwa kami Tuhan di dalam kasih-Mu Bapa, peluk kami erat di dalam hati Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
dekat padamu. Ku bangkit bagai raja terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami ada di menara doa, kami rasakan hadirat-Mu yang begitu kuat. Tuhan, penuhi tiap kami semua, penuhi anak-anak-Mu dengan hadirat-Mu. Penuhi ya Tuhan dengan hadirat kasih, kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Biarlah kami ngerti di masa Natal ini, kami punya Allah yang mengasihi kami, yang mengasihi kami. Allah yang memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kami menjadi manusia, untuk menyelamatkan kami. Tuhan, tidak ada satupun yang seperti itu Engkau. Tidak ada satupun yang mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Mari buka suaranya. Saudara, katakan terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengasihi. Ya Tuhan, Kau menyelamatkan aku Tuhan. Kau memulihkan aku. Aku boleh hidup Tuhan dengan tujuan. Aku punya tujuan dalam hidup. Kau siapkan rumah di sorga bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Tiada seperti-Mu ya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari buka suaranya, katakan tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit di hari-hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. Berikan kesembuhan yang sempurna supaya mereka bisa merayakan Natal ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, untuk semua ya Tuhan anak-anak-Mu yang susah, Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan lepaskan sekarang. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah menara doa ini menjadi satu tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Di mana terus Tuhan mengubah kami ya Tuhan. Kau ubah hidup kami. Kami mau belajar terus kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangannya meriah saudara. Silakan untuk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu belajar menghardik badai. Ya, yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kalau badai itu bisa datang ya kan sekonyong-konyong seperti yang dialami oleh para murid, saudaraku. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhannya. Saya percaya bahwa di masa Natal ini, saudaraku, pesan ini Tuhan taruh begitu kuat buat setiap kita. Saudara, mari kita akan baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik
ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga danau itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Katakan amin, saudara. Nah, ketika kita berada, saudara, dalam satu badai kehidupan, ya, kadang-kadang timbul yang namanya rasa takut, saudaraku. Nah, lalu ketakutan ini pada waktu kita timbul ketakutan karena masalah ini. Seringkali saudara kalau kita ada masalah muncul ketakutan. Nah, kita melihat masalah ini sebagai penentu akhir dari hidup kita. Nah, ini yang pesannya adalah bahwa saya ingin bagikan begini. Kalau kita mau belajar hidup tenang, pesannya apa? Hidup tenang, hidup penuh dengan sukacita, bisa hidup dengan damai sejahtera. Maka kita harus belajar memikirkan ulang pikiran-pikiran yang menyebabkan kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan stres. Katakan amin. Kalau saudara mau hidupnya tenang, saudara mau hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, saudara harus pikirkan, kita harus memikirkan ulang pikiran-pikiran yang apa yang menyebab kita jadi takut, menjadi cemas, menjadi stres, saudaraku. Karena kalau pikiran kita dipenuhi dengan yang namanya ketakutan, kecemasan, stres, jadi apapun masalah yang kita lihat itu jadi penentu akhir hidup kita. Saya kasih contoh. Ini banyak terjadi, saudaraku. Jadi intinya adalah kalau kita bisa menghardik badai dalam hidup kita, saudara, sehingga kita bisa hidup menjadi lebih tenang, saudara Kristus, maka kita bisa hidup dengan apa? Sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Tapi kalau kita hidup terus dengan ketakutan kita, maka masalah bukan bisa selesai. Masalah, saudara, bisa menimbulkan masalah baru. Saya kasih contoh. Contohnya begini, saudaraku. Ini saya lihat sih di sekitar orang-orang yang saya kenal ini beberapa lah, ya saudaraku. Ketika mereka merasa sakit, mengalami masalah dalam sakit penyakit, lalu ketika mereka mengetahui, saudara, kondisi penyakitnya, lewat diagnosa dokter, lalu lihat di lab, saudara, ini loh penyakitnya. Saudara melihat, justru saudara malahan kondisinya, kesehatannya itu langsung menurun drastis, ngedrop. Dia makin lemah, keadaannya kok makin parah. Saya bisa ngerti di sini. Kita kan ngerti, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kondisi kesehatan langsung menurun drastis. Setelah dicek, saudaraku, itu mereka tuh dipenuhi dengan apa? Kecemasan, ketakutan. Karena dia menganggap bahwa sakit penyakitnya ini sebagai penentu akhir dari hidup dia. Katakan amin. Pada masa-masa COVID pandemi kemarin, saudaraku, itu mereka yang bisa lolos dari COVID, saudaraku. Walaupun masanya kritis, mereka adalah orang-orang yang kebanyakan tuh bisa mengendalikan pikirannya untuk tidak dikuasai oleh ketakutan. Mereka yang bisa berpikir dan terus berkata, saudaraku, yang percaya akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Saudara, yang berkata bahwa ini bukan akhir dari hidup saya. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi justru untuk menyatakan kemuliaan Allah. Beberapa mereka lolos, saudaraku. Tapi pada waktu orang-orang mereka ini survei ini kan ya saudara. Mereka yang waktu sehat, mereka tuh begitu takutnya kena COVID.
Saya tuh udah dengar cerita beberapa lah orang. Takutnya mas COVID. Begitu saking takutnya ngomongnya gini, takut segala macam. Lalu dia cek, tiba-tiba dia kena COVID. Ini juga kena COVID. Anggota orang-orangnya. Apa yang terjadi saudaraku? Gak bisa ditolong. Meninggal. Ini kenyataan. Jadi rupanya saudaraku, kita gak bisa yang namanya hidup dengan ketakutan. Katakan amin saudaraku. Makanya pesan daripada Alkitab itu ada katanya 365 kali di dalam Alkitab ditulis kata jangan takut. Yang menyatakan bahwa 1 tahun kan 365 hari. Nah Tuhan mau kasih firman Tuhan ya supaya kita ini tidak takut. Nah pertanyaannya kan selalu ngomong, ya kan gimana caranya aku gak takut? Nah sekarang kita belajar, untuk kita gak takut, kita harus cari penyebabnya dong. Apa yang menyebabkan kita takut? Katakan amin saudaraku. Lalu ketika kita takut, apa yang harus kita buat? Nah ini yang kita akan bahas berdasarkan Matius pasal 8 saudara Yesus. Jadi ada hal yang saya tuh jadi highlight gitu loh. Tak gitu deh. Saudaraku, ya kan? Ketika murid-murid semuanya ketakutan dengan berkata, "Guru, kamu tuh nggak peduli ya kalau kita ini binasa." Yesus tuh, saudaraku, ada kata-kata Yesus begitu. "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Kalau bahasa sehari-harinya maksudnya apa? Kata-kata ini apa? Yesus tuh mempertanyakan. Saudaraku, jadi istilah gini, kalau kita takut, kalau saudara diserang dengan ketakutan, kecemasan, atau stres, kenapa saudara tidak mempertanyakan ketakutan saudara? Maksudnya begini, kenapa saya harus takut? Kenapa harus jadi takut? Kenapa saya cemas? Kenapa kok saya bisa stres? Lalu kita kembalikan. Lihat identitas kita. Bukankah saya ini punya juru selamat? Bukankah saya punya juru selamat? Siapa namanya? Yesus. Ya kan? Lah, Yesus tuh lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit. Untuk apa? Selamatkan saya dari kematian. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kematian. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Ya apalagi kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Masalah apapun tidak akan pernah lebih besar daripada Yesus. Yang kedua adalah saudara, nih yang jadi masalah sekarang, Yesus itu besar atau kecil, itu tergantung daripada kedekatan kita, tergantung jarak. Kalau kita melihat Tuhan itu besar di dalam hidup kita, ketakutan itu mulai kecil. Kalau kita lihat Tuhan itu kecil, masalah jadi besar. Satu hari saudara seorang ayah, itu ngajak anak kecil, anaknya yang laki-laki sudah masih kecil, saudara, untuk lihat. Coba kamu lihat, ada pesawat yang terbang tinggi. Kalau menurut pemandangan kamu ya nak ya, pesawat itu besar atau kecil? Di mata kamu, kecil pak, kecil pesawat. Semana? Segini pesawatnya di mata dia. Lalu satu hari, ayahnya ngajak dia berangkat ke luar kota, saudara. Dia pergi ke bandara, saudara, pada waktu udah deket dengan pintu naik pesawatnya berjalan gitu, saudara gak pakai itu ya. Dia bilang sama anaknya, pesawat yang depan mata kamu ini besar atau kecil? Besar sekali pak, bisa nampung 100 orang lebih. Loh berapa hari yang lalu kamu lihatnya segini, untuk nampung kamu aja gak cukup. Ini masalah apa? Masalah jarak, betul gak? Ayahnya sedang mau ngomong apa? Nah, kalau kamu jauh dari Tuhan, Tuhan tuh jadi kecil. Sehingga kamu kalau sudut pandang kamu kalau lihat masalah, lihat kesulitan, jadi besar. Kamu takut jadinya. Jadi ketakutan itu masalah jarak, masalah hubungan. Katakan amin. Ketika seseorang jauh dari Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan, pasti muncul ketakutan. Tapi ketika hati kita melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kita tuh lebih tenang. Katakan, kita nyanyi hatiku tenang.
Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Mari buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin saudara. Jangan simpen, karena ketakutan ini bisa ngerusak mental juga. Cemasan bisa ngerusak mental. Bukan cuma karena merusak pikiran kita. Saya sudah bilang pikiran ini adalah aset yang paling berharga. Katakan amin. Selalu saya ngomong, saya juga doa sama Tuhan minta ya. Tuhan kalau bisa pikiran saya masih tetap bisa kerja sampai saya tutup mata. Sampai jantung saya berhenti bergerak. Saya mau supaya saya tetap bisa jadi berkat. Maksud saya adalah, ya kan, kalau boleh minta, aku jangan sampai kena stroke. Jangan sampai kena stroke. Saya ngomong sama teman, hamba Tuhan, kamu tensinya tinggi sekali. Jangan biarkan. Jaga. Saya bilang gitu, kalau kita udah ini aset paling besar. Kita bisa gak punya kaki, kita boleh gak punya tangan. Kalau ini udah gak fungsi, gak punya ini lagi, selesai kita. Ini kan aset kita. Hidup kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Saudara bisa jadi apa, punya apa, tergantung di sini, pikiran. Katakan amin. Kendalikan pikiran saudara. Katakan amin. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, saudaraku, stres, kuasai pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Nah ini sekarang caranya gimana? Kembali. Ini masalah jarak kok. Jarak dengan siapa? Dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tenang pikiran kita. Saudaraku, katakan amin. Damai sejahtera di sini, ketenangan. Sukacita ada di sini. Di sini ada kasih. Katakan amin. Jaga. Saudara, apa yang kita bentuk mau apa? Kita mau senang, mau sukacita, kita pilih di sini. Katakan amin. Nah hari ini kita akan bahas, bagaimana Pak? Ya kan kita mau hardik badai, goncangan. Badai itu bicara goncangan itu di pikiran. Badai itu di pikiran sebenarnya. Tenangkan pikiran kita, yang hidup kita. Gimana caranya? Tenangkan pikiran, supaya kita nggak mengalami ketakutan. Ya saudara, kita harus cari penyebabnya. Diagnosa kan penyebab. Kayak dokter ya. Kalau dokter mau ngobatin kita, pasti dia diagnosa dulu apa penyebabnya. Ngerti ya saudara? Setelah penyebabnya apa, baru dia kasih obatnya. Dari obatnya itu baru dia hitung efek sampingnya apa aja dengan obat ini. Resikonya apa? Oh dengan obat ini. Sampai ada cocok. Nah gitu juga dengan kehidupan rohani kita. Begitu kan dengan jiwa kita. Katakan amin. Saudara harus ambil keputusan. Aku gak mau takut. Aku mau tenang. Aku mau bersuka cita. Aku mau punya damai sejahtera. Supaya Tuhan dapat bekerja di hidup saya. Ketika hidup saya penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Tuhan melihat. Disitulah saya percaya sama Tuhan. Jadi yang pertama. Ya kan ada 3 cara menghardik badai dalam kehidupan saudara. Ya, kita harus kenali apa penyebab timbulnya ketakutan.
Dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama saudara, badai, masalah, saudara harus tahu. Ya kan? Bisa datang sekonyong-konyong dalam hidup saya. Dalam hidup saudara, di hidup saya. Katakan amin. Seperti Yesus naik ke perahu, Alkitab katakan. Dan murid-muridnya mengikutinya. Ayat, ya kan? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Jadi ketakutan bisa timbul saudara. Saat badai masalah kehidupan datangnya sekonyong-konyong. Katakan amin. Jadi pasti ada triggernya. Tek, yang datang sekonyong-konyong. Badai itu. Mungkin saudara dengar berita tentang PHK, ya pasti takut dong. Nanti gimana, udah gak ada penghasilan lagi, nih anak gimana nih, ke depan gimana. Ini bisa sembuh, ini sekonyong-konyong datangnya. Tiba-tiba kena drop out, kayak saya dulu sekolah. Tiba-tiba drop out, kaget gitu kan. Gelap semua, timbul takut. Yang ketiga, mungkin kena tiba-tiba dengar kabar. Dokter bilang diagnosa sakit ini, kanker kah, tumor kah. Itu juga bisa datang sekonyong-konyong kan takut. Tiba-tiba orang yang kita kasih, yang kita andalkan, mungkin saudara meninggal dunia. Nah ini bisa muncul badai yang datang sekonyong-konyong, takut. Tetapi juga ada badai yang sekonyong-konyong karena kita tuh memang punya kebiasaan yang mungkin tidak baik. Kebiasaan buruk saudaraku. Sehingga itu jadi badai. Buat orang lain gak badai, tapi buat kita badai. Contoh Saul. Buat Saul ini badai besar buat dia. Ketika Daud baru pulang perang, para ibu-ibu saudara menyanyikan nyanyian. Saudara, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Buat dia ini badai. Kenapa? Karena di pikiran dia, Daud lebih disukai, lebih dicintai, lebih populer. Ya saudara, ingat loh, dia raja loh. Ada unsur politiknya, pemimpin politik juga saudaraku. Kalau politik bicara tentang, ya kan, disukai, diinikan. Dia rasa itu. Ketika dia berpikir bahwa Daud timbul ketakutan. Lalu overthinking. Kalau Daud udah rakyat udah suka sama Daud. Satu hari Daud akan saya punya jabatan. Akhirnya muncul apa? Sedih dia hatinya. Sedih. Kok aku gak disayang? Kok aku gak disukai? Saya ngerti ini badai loh. Belum tentu tumor. Belum tentu yang namanya PHK. Kadang-kadang omongan orang bisa jadi badai buat kita. Yang meletup yang namanya ketakutan. Saya ngerti sini katakan. Padahal kita nggak usah. Nah ini makanya kembali jarak. Seberapa jauh kita lihat pesawat terbang. Katakan amin. Kalau kita ngelihat pesawat terbang yang sudah terbang tinggi. Pesawat itu kecil. Kalau kita makin jauh dari Tuhan. Jarang doa. Jarang dengar firman. Jarang menyanyi muji Tuhan. Sibuk mikirin diri sendiri. Kerjakan hal yang lain. Itu jauh. Seperti si anak itu lihat pesawat terbang tinggi. Pasti orang ngomong apa, lihat apa. Itu jadi badai. Yang timbulnya semua yang ngomong takut. Lalu bangga lagi dengan ketakutannya. Wah ini melukai. Saya ingin ajak saudara untuk baca Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang teguh hatinya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai. Harus kuat saudara. Saudara dan saya bisa kuat, bisa teguh. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Caranya dekat sama Tuhan itu gimana? Suka mikirin Tuhan. Mikirin kasihnya Tuhan, perbuatannya Tuhan, cintanya Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan. Katakan bisa rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dipikirin. Itu namanya kedekatan. Katakan amin. Ya.
Nah di dalam Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar dijagain. Maksud saya begini. Ketika badai itu datang tiba-tiba peng ngantem kita. Entah seperti dengar kata-kata dari orang, berita dari orang. Atau mungkin yang tadi saya bilang PHK apa segala macam. Ketika badai datang lalu muncul takut. Jangan simpen sampai di bawah tidur. Ketakutan itu. Katakan amin. Jangan dinikmatin, jangan terus dipikirin ketakutan itu. Ya, tetapi saudara harus bawa saudara dalam doa. Katakan amin. Bawa dalam doa, ngomong sama Tuhan. Kalau saya udah takut, khawatir, saya ngomong ke Tuhan. Tuhan, aku takut, Sabta takut Tuhan. Aku takut banget nih. Sama ini. Apa yang aku takutin aku ngomong sama Tuhan, aku takut Tuhan. Ya kalau jadinya kayak gini gimana nih, gimana. Aku takut Tuhan. Aku khawatir, aku cemas Tuhan. Kadang-kadang sampai nangis. Aku gak tahu mau buat apa. Aku takut karena aku gak bisa handle ini. Tapi aku percaya aku punya juru selamat. Aku punya penolong. Aku punya penyembuh. Katakan amin. Engkau Allah yang dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Dan sekarang Tuhan berikan aku damai sejahtera-Mu. Berikan aku ketenangan. Katakan amin. Jadi waktu muncul badai, datang tiba-tiba, sekonyong-konyong hajar kita. Saudara, dengar baik saudara. Muncul takut, langsung doa. Kalau kurang daripada doa bahasa Indonesia gak bisa. Ngomong bahasa Indonesia, bahasa roh. Habis bahasa roh juga, setelah itu apa lagi? Saya ambil gitar, nyanyi. Katakan amin. Saya punya catatan khotbah, baik buku maupun tertulis. Buka lagi, sehubungan dengan apa yang aku takutkan. Aku buka catatan khotbah. Aku baca lagi, aku renungkan itu. Yang ngerti katakan amin. Jadi harus cepat disembuhkan. Kayak misalnya saudara, tiba-tiba saudara kena apa namanya? Kena apalah, jalan kakinya tiba-tiba terluka, berdarah. Tangan berdarah. Apa biarin aja darah terus? Enggak dong. Saudara harus ambil keputusan. Secepatnya obatin darahnya. Supaya darahnya berhenti. Kalau terus pendarahan. Bahaya. Tetapi sering kali kita biarkan. Jiwa kita, mental kita. Ngalami apa? Pendarahan. Tanda kutip. Lewat apa? Ketakutan, cemas. Jangan biarkan itu. Datang cepat sama Tuhan. Deketin dirinya sama Tuhan. Buat Tuhan lebih besar daripada masalah yang membuat kita jadi takut. Katakan amin. Tuhan tuh nggak berubah, dia nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Kayak pesawat terbang, nggak lebih besar, nggak lebih kecil pesawat terbang itu. Tergantung jaraknya kita lihat. Katakan amin. Saya sudah dapat poinnya sini. Terus masukin dong pikiran. Sepanjang aku hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sepanjang aku mau hidup benar, gak mau macem-macem, pasti Tuhan akan memperlengkapi aku dengan segala yang baik. Dan akan mengerjakan di dalam aku, yang akan mengubah aku, supaya aku sanggup mengerjakan kehendak Dia. Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Ya. Sepanjang, ya kan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dia akan lengkapi kita dengan apa? Yang kita butuhkan apa? Berkat rohani, imankah, damai sejahtera kah? Dia akan melengkapi kita. Katakan amin saudaraku. Untuk jasmani, supaya kita sehat, panjang umur, Dia akan berikan. Supaya penugasan ini bisa selesai. Katakan amin. Kita butuh orang-orang, nih berkat sosial. Dia kirim orang-orang buat kita untuk nolong kita. Makanya kita harus bangun hubungan sama orang lain. Katakan amin. Gak boleh isolasi diri.
Kita harus bergaul. Bergaul dengan orang yang memang yang tepat. Bukan sembarangan bergaul juga saya pikir. Katakan amin. Dan Tuhan akan cukupi juga dengan berkat keuangan. Katakan amin. Selain daripada itu, dia juga ubah kita. Ya, ubah kita. Hati-hati saudara ya, jangan sampai saudara simpan ketakutan. Karena ketakutan akan menimbulkan kesedihan, kejahatan. Ketakutan menimbulkan penghukuman. Katakan amin saudara. Dimulainya Saul tuh takut saudara karena dengar datang badai. Badainya berupa ibu-ibu yang ngomong nyanyi. Karena sepele. Di masa Natal ini beberapa kan saudara mungkin yang kerja di kantor di mana. Mungkin saudara kita membanding-bandingkan juga jadi badai buat kita. Bisa jadi takut, kehilangan sukacita, betul gak? Ketika kita banding-bandingkan. Wah, dia dapat lebih banyak dari aku ya. Aku sudah kerja keras. Ya kan, tapi aku dapatnya lebih sedikit daripada dia. Ya kan, yang kerjanya malas. Itu bisa hilang sukacita. Itu bisa ketakutan. Katakan amin saudara. Bahaya. Yang kedua, apa penyebab daripada ketakutan yang kita bisa lihat dari ini? Ya kan, dari badai. Ya, badai ini menyebab ketakutan. Karena badai pertama bisa datang sekonyong-konyong. Yang kedua, saudaraku, penyebab ketakutan bisa timbul di saat badai masalah seolah-olah melewati batas-batas kemampuan kita. Kita ngerasa bahwa badai ini lebih besar dari kemampuan kita. Sehingga kita berpikir gak ada jalan keluar dan semuanya berakhir. Nah, seperti daripada murid Alkitab katakan, ya kan, sekonyong-konyong mengamuklah badai, angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi perahu itu ditimbus gelombang. Coba saudara berpikir begini, ya. Setiap kali kita diserang dengan ketakutan, saya coba saudaraku. Dengan cara apa? Coba masukin ayat firman Tuhan di pikiran kita. Kalau kita ngerasa bahwa ini lebih besar daripada kemampuan kita. Muncul takut. Masukin firman Tuhan, salah satunya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ayat ini satu penghiburan buat setiap kita. Katakan amin. Tidak ada masalah yang terlalu besar kalau kita mempercayakan hidup kita dan dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh saudaraku. Saya kasih contoh. Ya kan saudaraku. Saudara masih ingat ya penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Sebelah Yesus. Penjahat atau ya kan kejahatannya adalah mencuri, saudaraku. Sebelah kanan Yesus. Ya, itu kan keadaan dia dan nasib dia. Itu sepertinya tuh udah gak bisa diubah lagi. Dia menghadapi penghukuman dari kerajaan, saudaraku. Ya kan? Kerajaan Romawi karena kejahatannya. Dan dia siap-siap untuk menghadapi juga penghukuman yang kekal dari Allah. Karena kejahatan dia. Saudaraku Yesus. Tetapi si penjahat ini saudaraku. Ya kan? Sepenjahat ini dia berpikir. Dia mencoba. Dia melihat dan sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia berdoa. Dia meminta. Kasih karunia dari Tuhan. Masalah yang udah gak bisa. Seperti udah terkunci semuanya. Tapi dia berkata kepada Yesus apa? Yesus, ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai Raja. Apa Yesus diam? Beberapa menit yang lalu dia sudah menghujat Yesus. Sekarang dia minta. Yesus ingat dia kalau Yesus datang Raja. Saudaraku, Yesus langsung. Selama Yesus dihujat, dikata-katai, Yesus tidak akan ngomong. Tapi pada waktu dia berdoa dan minta belas kasihan daripada Tuhan. Minta supaya Tuhan ingat dia. Kalau Tuhan datang jadi Raja, Tuhan buka suara. Katakan amin. Ini memang Yesus itu teladan yang luar biasa ya. Katakan amin. Kalau kita saudara, orang minta tolong kita tutup mulut ya. Kalau orang menghujat kita, kita buka mulut.
Jadi Yesus ini beda. Saudara, orang menghujat dia tutup mulutnya. Ketika orang minta tolong dia buka mulutnya. Jadi Yesus berkata apa? Saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara sini, penjahat itu berdoa memohon agar Tuhan Yesus mengingat dirinya kalau Yesus datang sebagai raja. Dan jawaban Yesus ada penjahat apa? Penjahat itu diselamatkan dari hukuman kekal. Penjahat itu menerima belas kasihan Tuhan. Dan penjahat itu bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Di sorga sekarang. Katakan amin. Gak ada masalah. Saudaraku, Roma 5 ayat 8 sampai 10 itu menyatakan bahwa saudaraku, ya kan, kalau Tuhan sudah bisa menyelesaikan masalah dosa kita yang harusnya kita dihukum, masakan kalau kita sudah dibenarkan dan menjadi anaknya, ya kan, saudara, dia nggak tolong kita untuk jalan hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita lihat penyebabnya apa? Yang membuat kita takut penyebabnya apa? Yang pertama, masalah datang sekonyong-konyong. Yang kedua, ketakutan itu bisa timbul karena kita melihat, kita merasakan bahwa masalah lebih besar daripada kekuatan kita. Yang ketiga, saudaraku, kita melihat bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita ini seorang diri. Muncul ketakutan. Saudara, kita mulai sayang diri. Kita mulai mengasihi diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Sebenarnya kok gak ada orang nolong aku. Tuhan juga gak peduli sama aku. Ini akan muncul, saudara, kerusakan yang di dalam. Kerusakan di dalam pikiran kita. Coba saudara mulai masukin. Kalau ada merasa sayang diri ya. Rasa sayang diri. Aku gak diinikan. Ini bahaya saudara. Bahaya banget kalau menurut saya. Saudara harus bangkit. Katakan amin. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi menang. Ya, coba saudara mulai pikirkan, renungkan. Satu ayat saudara. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Saya percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Mungkin di masa Natal ini saudara merasa sendiri. Sepi. Saudara sedang menghadapi masalah yang datang tiba-tiba. Melampaui kekuatan. Sekarang pertanyaannya apa yang harus saya lakukan Pak Sabta? Kalau ketakutan itu hadir, saya sudah lakukan semuanya. Saudara, jawabannya adalah jangan menyerah kepada ketakutan. Jangan pernah menyerah kepada ketakutan saudara. Tapi saudara ambil langkah iman. Katakan amin. Ambil langkah iman. Saudara mempercayai Tuhan dan hadapi ketakutan saudara. Ya, saudara, saya ingat satu kisah. Saudara, tentang apa? Ya kan, tentang Sungai Yordan. Ya kan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membelah atau mengeringkan Sungai Yordan. Saudara, sampai saudara melangkahkan kaki dan turun ke Sungai Yordan. Katakan amin. Kita lihat bagaimana Elia dan Elisa. Saudara, ya kan? Mereka, Sungai Yordan itu bisa terbelah. Karena apa? Mereka menginjakkan kakinya ke Sungai Yordan. Begitu pula dengan Yosua dan para imam yang ingin menyeberang Sungai Yordan itu bisa kering. Ketika mereka menginjakkan kaki Sungai Yordan, Alkitab katakan, lalu air Sungai Yordan terbelah. Tuhan tidak pernah mengeringkan laut Teberau sampai daripada orang Israel menjejakkan kakinya di laut Teberau. Untuk mengatasi ketakutan, saudara dan saya kita harus menghadapi ketakutan itu. Lakukan apa yang kita bisa buat. Saudara, ya kan? Lalu serahkan kepada Tuhan lewat doa, pujian dan iman. Dengan ketenangan, percaya apa yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan akan melakukannya buat saya. Saudara saya ngerti, katakan amin. Maria, dia hadapi ketakutannya. Dia bicara sama Yusuf. Yang dia takutkan adalah Yusuf akan menceraikan dia. Tidak terima dia. Yang dia takutkan adalah pasti Yusuf akan ambil batu, bunuh dia. Yang dia takutkan adalah Yusuf akan memberitahu masyarakat Yahudi dia mau ceraikan. Dan orang Yahudi akan bunuh dia. Itu yang dia takutkan.
Tetapi untuk bisa mengatasi rasa takutnya, apa yang dibuat oleh Maria? Maria percaya kepada Tuhan. Maria lakukan tindakan iman. Apa saudara? Dia hadapi Yusuf itu. Dia berbicara, dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia berbicara kepada Yusuf. Saya hamil dari Roh Kudus. Saudaraku, tapi Alkitab bilang, puji Tuhan. Yusuf ini orang yang tulus hati. Orang yang baik hatinya. Saudaraku, dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau, saudaraku, mencemarkan nama baik Maria. Tapi dia mau menceraikan dia. Diam-diam saja. Tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan yang berbicara pada Yusuf lewat mimpi. Bayi dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf tidak bisa ngerti, tidak bisa terima perkataan Maria. Karena Maria tidak bisa ubah hati Yusuf. Tapi Tuhan yang bisa ubah hati Yusuf. Yusuf bisa dengarkan perkataan Tuhan. Yusuf bangun dari tidurnya. Yusuf ambil keputusan untuk apa? Terima Maria. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, para rasul, para jemaat mula-mula. Mereka dianiaya saudaraku. Oleh orang Yahudi. Saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4. Doa mereka gimana? Waduh Tuhan, tolong lindungi apa? Dia bilang, Tuhan beri saya keberanian untuk memberitakan firman. Mereka dianiaya, mereka dibunuh karena memberitakan firman. Saudara, tetapi doanya beri saya keberanian untuk memberitakan firman. Maksudnya dihadapi ketakutan itu. Hari ini saudara Yesus, kita perlu mengambil langkah iman. Kalau saudara ambil langkah iman, apa yang saudara takutkan? Lakukan itu, jalan itu. Katakan amin. Janda seorang nabi. Saudara yang tidak bisa bayar utang. Bagaimana Tuhan kasih solusi? Elisa menyuruh janda ini meminjam bejana. Sedangkan ketakutan dia punya masalah karena masalah pinjaman. Suruh hadapi ketakutan itu. Kau pinjam. Akhirnya saudara, dia bisa menyelesaikan masalah pinjamannya itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kata kuncinya adalah, saudara, ketakutan itu akan merembes, muncul di pikiran kita. Itu hanya ketika kita mulai terputus hubungannya dengan Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Tapi kalau makin kita dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab katakan Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya. Aku akan melindunginya. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Ya, aku akan sertai dia dalam kesesakan. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Hari ini saudaraku Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, stres. Mungkin karena pekerjaan. Mungkin karena sekolah. Mungkin karena sakit, penyakit, atau masalah rumah tangga. Atau mungkin karena omongan orang saudara stres. Dengar baik. Saudara punya juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara punya juru selamat. Katakan amin. Karena kita punya penolong, juru selamat. Dia mau selamatkan kita. Dia mau tolong kita. Apa yang kita tidak bisa kerjakan. Tapi dia ingin saudara punya iman. Percaya, lakukan tindakan iman. Tutup mata kita akan berdoa saudaraku. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap anakmu. Jamah pikiran kami dengan kasih-Mu. Dengan urapan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa percaya. Kami bisa mengerti. Kami punya Tuhan. Kami punya juru selamat. Kami punya juru selamat. Tuhan, kami minta Tuhan damai sejahtera-Mu turun. Damai sejahtera-Mu turun. Kami percaya kalau kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu, melayani-Mu. Dengan waktu kami, dengan kemampuan kami, dengan talenta kami.
dengan uang kami, maka Engkau Tuhan akan memperlengkapi kami dengan segala yang baik. Dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat hubungan sosial, dengan berkat keuangan. Dan Tuhan akan mengerjakan dalam kami apa yang berkenan kepadamu. Kau perbaharui karakter kami. Tuhan jamah pikiran kami. Kami akan ya Tuhan memikirkan ulang. Mempertanyakan lagi kenapa, apa yang menyebab kami takut. Kalau itu datang sekonyong-konyong, kami percaya Tuhan. Engkau Allah, juru selamat kami. Yang pegang kendali atas hidup kami. Kalau masalah itu kami takut karena ada masalah yang begitu besar yang tidak bisa kami selesaikan. Kami percaya kami punya Tuhan yang maha besar, lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan, beri kami iman Tuhan untuk bisa melangkah ya Tuhan, melangkah dengan iman. Kami mau kerjakan apa yang kami bisa kerjakan. Kami menjaga hati kami Tuhan. Dan juga ya Tuhan hari ini kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau sertai kami. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan penuhi pikiran kami semua dengan damai sejahtera-Mu. Dan Tuhan di masa Natal ini ada anak-anak-Mu yang membawa korban syukur. Korban ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Untuk masa Natal ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hatiku tenang. Kita makan perjamuan kudus saudara. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakmu. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang mengatakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus.
Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.